Malam hari ini saya akan lanjut menjelaskan tentang masih bab 1 ya, di bagian sesi interaktif teknologi. Di sini ada studi kasus di mana UPS bersaing secara global dengan teknologi informasi. Nah, jadi United Parcel Service atau UPS memulai bisnisnya pada 1907 di sebuah kantor ruang bawah tanah seukuran ruang toilet. Nah, jadi UPS mengirim 15,6 juta paket dan dokumen setiap harinya di seluruh Amerika Serikat dan 220 lebih negara lainnya. UPS terbukti mampu menjadi pemimpin di sektor layanan pengiriman barang-barang berukuran kecil, meskipun berkompetisi secara ketat melawan FedEx dan Airborne Express dengan cara berinvestasi dalam jumlah besar di bidang teknologi informasi terkini. Nah, UPS menghabiskan 1 miliar dolar tiap tahunnya dalam rangka meningkatkan pelayanan pelanggan sambil tetap mengelola biaya rendah dan mengorganisasikan kembali operasi keseluruhannya. Nah, semuanya bermula dari stiker barcode yang bisa di-scan dan ditempelkan pada setiap barang kiriman yang berisi informasi detail mengenai pengirim, tujuan, serta kapan seharusnya barang tersebut sampai. Pelanggan UPS dapat mengunduh dan mencetak label mereka sendiri menggunakan perangkat lunak khusus milik UPS yang dapat diakses di situs web UPS. Sebelum barang kiriman tersebut dijemput, informasi dari label pintar tersebut sudah ditransmisikan ke salah satu pusat komputer UPS di Mahwah, New Jersey atau Alpharetta, Georgia. Kemudian dikirim lagi ke pusat pendistribusian terdekat dari tujuan pengiriman barang. Nah, di sini petugas pengatur keberangkatan mengunduh label data tersebut dan menggunakan perangkat lunak khusus untuk menentukan jalur pengiriman paling efisien bagi supir pembawa barang. Di samping kondisi cuaca dan lokasi-lokasi pemberhentian UPS memperhitungkan truk pengiriman mereka mempersingkat jarak 28 juta mil dan menghemat 3 juta galon bahan bakar setiap tahunnya berkat penggunaan teknologi ini. Untuk lebih meningkatkan efisiensi, biaya, dan keamanan, supir pembawa barang dilatih menggunakan 340 metode yang dikembangkan oleh insinyur perindustrian untuk mengoptimalkan kinerja setiap pekerjaan mulai dari pengangkatan dan pemuatan barang sampai memilih barang kiriman di dalam truk. Hal pertama yang dibawa oleh sopir pembawa barang UPS adalah sebuah komputer genggam yang disebut Delivery Information Acquisition Device yang dapat mengakses jaringan telepon seluler nirkabel. Setelah perangkat tersebut dinyalakan, rute mereka pada hari itu akan diunduh ke dalam perangkat tersebut. Dia juga secara otomatis merekam tanda tangan pengguna jasa UPS berikut dengan informasi penjemputan dan pengiriman barang. Informasi lengkap mengenai barang kiriman kemudian ditransmisikan atau dipindahkan ke jaringan komputer UPS untuk disimpan dan diproses. Dari sana informasi dapat diakses oleh seluruh dunia untuk menyediakan bukti pengiriman barang kepada pelanggan atau untuk merespon permasalahan pelanggan. Biasanya hanya butuh waktu kurang lebih 60 detik sejak supir pembawa barang menekan tombol complete sampai tersedianya informasi baru mengenai barang yang terkirim di web UPS. Nah, setiap pelanggan yang barangnya sedang dikirim dapat mengakses situs UPS untuk penelusuran barang yang dikirim, rute atau jalur pengiriman, menghitung biaya pengiriman, menentukan waktu sampai barang, ya. Kemudian sampai menjadwalkan penjemputan barang yang akan dikirim. Nah, kemudian pada tahun 2006 UPS mulai menerapkan rantai pasokan untuk perusahaan obat-obatan dan peralatan medis. Kemudian UPS bekerjasama dengan Pratt & Whitney, pemimpin pangsa pasar industri perancangan, pembuatan dan pelayanan mesin pesawat terbang, sistem tenaga penggerak pesawat antariksa, dan industri gas turbin untuk mengelola kantor pusat distribusi di Georgia yang memproses 98% suku cadang yang biasa digunakan oleh Pratt & Whitney dalam membongkar mesin jet untuk dikirim ke seluruh dunia. UPS bersama-sama dengan Pratt & Whitney mengelola 25.000 jenis suku cadang dan melayani 1.400 pesanan yang rumit setiap harinya. Pada bagian penerimaan barang, petugas UPS yang bertugas memeriksa kualitas barang memeriksa tiap suku cadang yang baru tiba berdasarkan blueprint atau contoh barangnya. Nah, demikian kasus UPS yang bersaing secara global dengan teknologi informasi ya. Di buku di halaman 25 itu ada soal kasus. Bisa kalian kerjakan dulu ya, kemudian akan kita bahas ya. Kemudian kita lihat lantai nilai
informasi bisnis ada di gambar ya, di halaman 26 ya. Seperti ini bisa dilihat proses bisnis ya. Dimulai dari pengumpulan dan penyimpanan data, perubahan menjadi sistem penyebaran, lalu itu membentuk manajemen rantai pasokan, manajemen perusahaan, manajemen pelanggan, manajemen pengetahuan. Lalu penyebaran ini adalah untuk perencanaan, koordinasi, pengawasan, pemodelan dan pengambilan keputusan, di mana keseluruhan ini ya secara satu kesatuan adalah untuk membentuk profitabilitas dan posisi strategis perusahaan. Ini yang disebut juga nilai bisnis ya. Oke, kemudian kita lanjut ke aset komplementer, yaitu model organisasi dan model bisnis yang tepat. Kesadaran organisasi dan aspek manajerial terhadap sistem informasi dapat membantu kita dalam memahami mengapa beberapa perusahaan memperoleh hasil yang lebih baik dari sistem informasi yang dimilikinya dibanding perusahaan lain. Serangkaian studi mengenai tingkat pengembalian atas investasi di bidang teknologi informasi menunjukkan terdapat banyak variasi tentang tingkat pengembalian yang diterima perusahaan. Apa yang menyebabkan terjadinya variasi dalam tingkat pengembalian yang diterima perusahaan-perusahaan ini? Jawabannya ada pada konsep aset komplementer. Investasi di bidang teknologi informasi itu sendiri tidak dapat menjadikan organisasi dan jajaran manajemennya lebih efektif sampai mereka dilengkapi dengan nilai-nilai yang mendukung struktur dan pola perilaku organisasi beserta aset komplementer lainnya. Perusahaan bisnis perlu mengubah cara mereka menjalankan bisnis sebelum mereka betul-betul mampu menuai keuntungan dari penggunaan teknologi informasi yang baru. Aset komplementer adalah aset-aset yang diperlukan untuk memperoleh nilai dari investasi utama. Contohnya, untuk merealisasikan nilai, perusahaan pembuat mobil memerlukan investasi komplementer tambahan di bidang pembangunan jalan raya, stasiun pengisian bahan bakar, bengkel, dan susunan peraturan untuk menciptakan standar dan pengawasan terhadap pengemudi. Riset mengindikasikan perusahaan yang mendukung investasi di bidang teknologinya dengan investasi di bidang aset komplementer seperti model bisnis baru, proses bisnis baru, perilaku manajemen, budaya organisasi, atau pelatihan memperoleh tingkat pengembalian yang besar, sedangkan perusahaan yang gagal melakukan investasi komplementer menerima tingkat pengembalian lebih kecil atau tidak sama sekali atas investasi di bidang teknologi informasi yang mereka lakukan ya. Kunci dari aset komplementer dalam manajemen adalah dukungan yang kuat dari manajemen senior ya, seperti CEO, direktur terhadap perubahan, sistem insentif guna mengawasi dan memberikan penghargaan bagi inovasi yang dilakukan karyawan, menitik beratkan pada kolaborasi dan kerjasama, program pelatihan dan budaya manajemen yang menghargai fleksibilitas dan pengetahuan. Hal penting dalam investasi sosial ya adalah internet beserta budaya yang mendukung penggunaan internet, sistem pendidikan, standar jaringan dan komputer, peraturan dan hukum, keberadaan perusahaan jasa dan teknologi. Nah, kemudian kita lihat pendekatan kontemporer terhadap sistem informasi. Nah, studi sistem informasi merupakan suatu bidang yang terbentuk dari berbagai macam ilmu. Hal ini tidak dapat dibangun hanya dengan satu teori maupun sudut pandang keilmuan saja. Ya, secara umum bidang tersebut dapat ditinjau dari dua sudut, yaitu kita lihat tabel aset komplementer sosial, manajemen dan organisasi yang diperlukan untuk mengoptimalkan tingkat pengembalian atas investasi teknologi informasi. Nah, pertama, aset organisasional, itu ada budaya organisasi yang mendukung terwujudnya efisiensi dan efektivitas ya. Model bisnis yang sesuai ya, proses bisnis yang efisien dan seterusnya. Aset manajemen itu adalah dukungan yang kuat dari manajemen senior atau manajemen puncak untuk investasi dan perubahan teknologi dan seterusnya. Aset sosial adalah infrastruktur internet dan telekomunikasi dan seterusnya ya. Kemudian kita lihat pendekatan teknis. Pendekatan secara teknis dalam memahami sistem informasi menitik beratkan pada model matematis dalam pemahaman sistem informasi berikut dengan teknologi fisik dan kemampuan utama sistem-sistemnya. Bidang ilmu yang berkontribusi bagi pendekatan secara teknis adalah ilmu komputer, manajemen, dan riset operasional. Kita lihat pendekatan perilaku. Nah, contoh, seorang sosiolog mempelajari sistem informasi dengan tujuan memahami bagaimana kelompok dan organisasi membentuk perkembangan sistem dan bagaimana sistem mempengaruhi individu, kelompok, dan organisasi.
Psikolog mempelajari sistem informasi karena tertarik memahami bagaimana para pengambil keputusan mempersepsikan dan menggunakan informasi. Pendekatan perilaku tidak mengabaikan aspek teknologi. Dapat dipastikan sistem informasi sering menjadi alat yang mempermudah dalam memecahkan masalah-masalah perilaku. Namun fokus dari pendekatan ini secara umum bukan memberi solusi secara teknis, melainkan berfokus pada perubahan sikap, gaya manajemen, kebijakan perusahaan, dan perilaku terkait. Nah, pendekatan buku ini yaitu sistem sosioteknis. Di sini studi mengenai sistem informasi manajemen atau SIM secara umum berfokus pada penggunaan sistem informasi berbasis komputer pada organisasi bisnis dan lembaga-lembaga pemerintah. Ya. SIM menggabungkan kinerja ilmu komputer, ilmu manajemen, dan riset operasional berorientasi praktik guna mengembangkan solusi secara sistemis untuk memecahkan masalah di dunia nyata sekaligus mengelola sumber daya teknologi informasi. SIM juga berfokus pada masalah-masalah perilaku terkait pengembangan, penggunaan, serta pengaruh dari sistem informasi yang biasanya didiskusikan pada bidang ilmu sosiologi, ekonomi, dan psikologi ya. Nah, di sini ada gambar pendekatan kontemporer terhadap sistem informasi. Oke, demikian disampaikan. Terima kasih.